Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita jumpa kembali di video yang membahas tentang bahari, mancing, ikan, laut dan masih banyak lagi, hanya ada di channel ini. Sebelum lanjut, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini bisa berkembang. Selamat menonton. Berbagai cara nelayan menangkap ikan di lautan lepas selalu menjadi hal menarik untuk dibahas. Soalnya cara yang dilakukan sangat syarat dengan budaya. Meskipun sudah dipengaruhi oleh modernisasi, tetap saja ada nilai-nilai leluhur yang masih diterapkan dalam prosesnya. Bagi pada pecinta jelajah bahari, proses pencarian biota laut di lautan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Soalnya kita bisa mendapatkan banyak ikan sekaligus menikmati panorama yang ada di lautan sana. Ini merupakan pengalaman yang sulit untuk tergantikan. Perlu dipahami, ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh para nelayan saat mereka berburu ikan-ikan di laut. Caranya sendiri ada yang bisa dilakukan perorangan, tim, atau bahkan dengan menggunakan kapal mancing dan peralatan modern lainnya. Sahabat bahari pasti tahu betul akan hal ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dengan jelas bagaimana berbagai cara nelayan menangkap ikan di lautan lepas negeri ini. Langsung saja, ini dia penjelasan selengkapnya. Simak hingga tuntas. Alat tangkap tradisional. Cara pertama yang sering dilakukan oleh para pemburu di lautan lepas adalah dengan menggunakan alat tangkap tradisional. Alat tangkap tradisional ini sendiri jenisnya sangatlah beragam. Ada yang menggunakan jebakan menyerupai bubu seperti bagan dan rumpon, ada juga yang menggunakan jebakan jaring. Biasanya alat tangkap tersebut ditempatkan di sekitaran terumbu karang. Soalnya di titik inilah ikan biasanya berkumpul. Seringkali proses penangkapan ikan secara tradisional oleh para pemburu menjadi salah satu bentuk wisata bahari yang bisa menarik wisatawan. Tak hanya dengan jebakan saja, berbagai cara nelayan menangkap ikan di lautan lepas lainnya adalah menggunakan tombak. Biasanya hal ini dilakukan di pantai Indonesia. Cara satu ini sudah tentu sangat menakjubkan untuk dilihat. Soalnya seringkali para pemburu harus berjibaku dengan derasnya ombak saat hendak menangkap ikan. Alat tangkap modern. Selain beberapa jenis alat tangkap di atas, berbagai cara nelayan menangkap ikan di lautan lepas lainnya adalah dengan penggunaan alat tangkap modern. Salah satu jenis alat modern yang banyak digunakan adalah set net. Jenis perangkat satu ini biasanya digunakan oleh kapal berukuran besar. Soalnya dibutuhkan power besar untuk menggerakkan alat tangkap tersebut. Seringkali kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan juga dijadikan water sport penantang adrenalin bagi yang menyukainya. Ada banyak sekali wisatawan menyukai liburan di kapal seperti ini. Alat tangkap semi-mekanis. Seiring dengan berjalannya waktu, alat tangkap ikan semi-mekanis mulai dikenal di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kehadiran kapal mancing yang banyak ditemukan di Pulau Jawa saat ini. Biasanya kapal satu ini dihuni oleh banyak ABK yang masing-masingnya memegang alat pancing. Seringkali berbagai cara nelayan menangkap ikan di lautan lepas satu ini menjadi salah satu spot wisata memancing yang sangat disukai oleh para turis. Jenis biota laut yang sudah ditangkap juga sangat banyak ragamnya. Namun biasanya ikan yang mudah ditangkap dengan metode satu ini adalah cumi. Selain kapal pancing, jenis alat tangkap mekanis lain yang banyak digunakan di Laut Indonesia adalah pukat. Namun tidak semua jenis pukat diizinkan di negara ini. Salah satu yang banyak digunakan adalah pukat cincin. Metode penangkapannya menggunakan jaring berukuran besar. Biasanya kapal yang digunakan untuk menjalankan alat tangkap satu ini adalah perahu bot dengan kapasitas besar. Saat hendak berlayar, seringkali ada nelayan khusus menyediakan jasa sewa kapal bagi kamu yang hendak menikmati momentum wisata air satu ini. Kualitas mutu ikan ditentukan dari penanganan ikan di atas kapal. Salah satu kelemahan ikan sebagai bahan makanan adalah cepat membusuk bila tidak segera ditangani secara cepat dan benar. Oleh karena itu ikan harus beri suatu perlakuan atau penanganan yang baik agar supaya mutu kualitasnya tidak menurun, yaitu dengan cara penanganan yang cepat, bersih, dingin, dan hati-hati.
Penanganan ikan segar merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai industri perikanan. Penanganan ikan laut pada dasarnya terdiri dari dua tahap, yaitu penanganan di atas kapal dan penanganan di darat. Penanganan ikan setelah penangkapan atau pemanenan memegang peranan penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal. Tahap penanganan ini menentukan nilai jual dan proses pemanfaatan selanjutnya serta mutu produk olahan ikan yang dihasilkan. Mengingat begitu pentingnya peranan penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal ini, maka dianggap perlu sebuah upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku utama perikanan nelayan untuk mendapatkan bimbingan teknis tentang penanganan hasil tangkapan yang baik dan benar. Karena apalah artinya bila seorang nelayan mampu menangkap ikan dalam jumlah yang banyak namun tidak dapat mempertahankan mutunya. Hal ini akan merugikan nelayan itu sendiri karena rendahnya nilai jual ikan hasil tangkapan yang akan dia terima. Untuk itu BPPP Bitung melakukan sebuah terobosan untuk membimbing masyarakat nelayan dalam kegiatan pelatihan penanganan ikan di atas kapal yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Mempertahankan kesegaran ikan dalam keadaan mati, bertujuan memperpanjang daya simpan, TIDAK mudah rusak dan tetap bernilai gizi tinggi. Caranya ialah HDNAN mencegah atau menghambat penyebab kerusakan dan reaksi kimia uang terjadi. Kita bisa melakukannya dengan merendahkan suhu, pengeringan, penggaraman, pengasapan dan pengalengan. Penggunaan suhu rendah, umumnya ZUTAH dilakukan oleh nelayan kita, yaitu dengan menggunakan es. Cara INIMEMDART memperpanjang daya simpan TIDAK lama 1-2 hari. Sebabnya, pada suhu 0 derajat Celcius, mikroba uang aktif pada ikan MAZH mampu untuk hidup dan aktif. Cara uang lebih modern LAGI ialah HDNAN menggunakan freezer atau penyimpanan DI cold storage. DNAN cara INI suhu penyimpanan DART diatur hingga mencapai minus 18 derajat Celcius atau lebih. Perlu diingat, pembekuan atau penggunaan suhu rendah INI harus didahului DNAN membersihkan ikan, menghilangkan kulit atau sisiknya dan juga isi perutnya. Cara INITIDAK cocok untuk ikan-ikan uang mempunyai tekstur lunak, karena kristal es uang terbentuk AKAN merusak tekstur ikan uang bersangkutan. Pada waktu AKAN dikonsumsi suhu ikan AKAN NAIK SAM RAISA MADENAN suhu kamar. Naiknya suhu ikan membuat kristal es uang terbentuk mencair dan ikan menjadi lunak atau lembek. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar teman-teman gak ketinggalan update video baru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.